Kak Dinda nanti. Oke, udah. Lanjut. Wahiyya sabilu, wahiyya menjadi mubtada, khobarnya sabilu. Ila tabayyunil haqqi, ilanya itu huruf jar. Tabayyuni otomatis jadi majrurnya. Habis itu al-haqqi menjadi mudhof ilaih. Wa ma'rifati menjadi menjadi maktuf dari al-haqqi. Wa ma'rifati kenapa jar? Karena menjadi maktuf dari al-haqqi. Wawunya itu wawu huruf ataf. Habis itu al-aroi al-aroi menjadi mudhof ilaih. Al-aroi menjadi mudhof ilaih. An-nadijati menjadi naat insyaallah. Terus itu waqad amara biha al-Qur'an. Waqad Waqad manis tadi. Waqad amara biha al-Qur'anu. Qadnya ini berupa amil yang masuk pada fi'il madi. Terus amarnya itu fi'il madi. Terus dia apa namanya? Fa'ilnya al-Qur'anu. Biha haknya menjadi majrur. Waqad amaru fi'il madi. Biha haknya menjadi majrur. Al-Qur'anu menjadi fa'il. Situ waja'alaha ini apa ya dibacanya Kak? Unsuron bukan. Apakah dibacanya? Unsuron. Ansuran. Unsuron. Ya. Unsuran. Unsurun ya. Nah, Hamidah udah masuk. Udah, lanjutkan oleh Kak Hamidah. Kak Aminah. Kalau di mufradat itu unsuron berarti. Unsuron minal anasir. Waja'alaha menjadikan. Sampai situ ya, sampai waja'alaha ya. Dan menjadikannya salah satu. Ini kayaknya waja'ala kan fi'il ya, haknya itu yang tadi amaro biha kembalinya kemana haknya? Ya.
deh. Haknya. Al-Quran menjadikan. Kak, emang Asyura itu mu'annas apa muzakkar sih, Kak? Asyuro. Iya. Asyuro Dia di mau sini anas deh. Soalnya ada alif bengkongnya. Alif maksurahnya. Oh, jadi kalau yang itu alif, ya itu ya mu'annas gitu ya? Nggak tahu deh, tapi kalau nggak salah nggak tahu kabinnya gimana. Lazimah itu ya kan? gimana Kak? Suaranya kecil. Asyuro. Waja'ala fa'ilnya itu Al-Quran, terus hanya kembali ke Asyuro, terus unsuron itu maf'ulnya, artinya unsuron itu unsur atau komponen minal anasir dari beberapa komponen. Anasir di sini jamaknya unsuron. Allati isim mausul takumu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang berdomir hiya. Kak, maaf nih Kak. Ulangi dari wajahlah aku nggak keikutin sih. Apaan Kak? Ja'ala fi'il madi. Ja'ala fi'il madi. Fa'ilnya itu fa'il domir, kembali ke Al-Quran. Terus haknya itu kembali ke Asyuro. Asyuro itu artinya musyawarah ya. Kembalinya ke Asyuro, terus unsuron maf'ul, artinya unsur atau komponen, min huruf jar al-anasir majrur. Al-nasir ini jama dari unsuron. Allati isim mausul takumu. Setelah isim mausul harus ada silah ya. Takumu menjadi silah. Takumu di sini jenisnya berupa fi'il mudhari yang berdomir hiya. Alaiha jar majrur. Ad-daulatu fa'ilnya dari takumu. Ini fa'il dohir berarti. Fa'il dohir, terus al-islamiyatu jadi sifat dari ad-daulah. Terus fa'fil Qur'ani di situ fa-nya kan fa awal ya, fa titik. Fil Qur'ani itu susunan jar majrur. Bila di awal kalimat berupa susunan jar majrur, maka menjadi khobar muqaddam. Khobar muqaddam berupa jar majrur atau dzaraf madruf. Kalau ada di awal kalimat, maka kedudukannya menjadi khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu khobar yang didahulukan. Kan biasanya mubtada dulu baru khobar. Nah, kalau khobar muqaddam itu khobar dulu baru mubtada. Yang khabar Terus? muqaddam ini fil Qur'ani Kak. Iya, fil Qur'ani. Al-Karimi berarti fil Qur'ani Al-Karimi. Al-Karimi menjadi sifatnya Al-Qur'an. Nah, suratun jadi mubtada muakhar. Berarti kalau ada khobar muqaddam itu setelahnya ada mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu mubtada yang diakhirkan. Gimana sih cara nentuin mubtada khobarnya gitu kan? Caranya pokoknya yang sesuai aja, sesuai sama artinya gitu. Sesuai kalau sesuai jadi mubtada muakhar ya berarti kalau pantas gitu jadi mubtada muakhar ya jadi mubtada muakhar.
fil Qur'anil Karim suratun urifat. Urifat di situ madi majhul. Maklumnya arafa. Majhulnya urifa. Kenapa ada taknya? Berarti di situ domirnya muannas, urifat. Maaf Kak, tadi apa Kak? Yang apa? Urifat. Urifat madi majhul. Yang dikenal. Oh iya, urifat di situ kan terletak setelah nakiroh ya. Maksudnya nakiroh itu surotun di situ kan tanwin. Nah, tanwin itu jadi ada nakiroh, ada ma'rifatan. Nah, kalau ma'rifat itu udah pada kenal kan ya, kalau ma'rifat di awal kalimat itu biasa ma'rifat itu ada 6, isimnya ada al, isim domir, isim isyarah. Nah, terus nakiroh itu cirinya itu tanwin. Tanda yang paling mudah itu adalah tanwin. Jadi kalau ada jumlah, kan di sini jumlahnya berarti fi'il ya, fi'il fa'il. Urifat kan fi'il majhul gitu. Nah, kalau ada jumlah yang terletak setelah isim nakirohnya itu surotun. Kenapa surotun menjadi nakiroh? Maksudnya berupa nakiroh karena tandanya itu tanwin. Nah, berarti jumlah yang terletak setelah isim nakiroh itu kedudukannya menjadi sifat, menjadi naat. Bentar. Jumlah yang terletak setelah nakiroh. Ada juga jumlah yang terletak setelah ma'rifat, ada jumlah yang terletak setelah nakiroh. Nah, jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat itu kedudukannya sebagai hal. Nah, kalau jumlah yang terletak setelah isim nakiroh yang urifat ini, maka kedudukannya sebagai sifat yang bermakna yang. Jadi yang dikenal urifat itu yang dikenal maknanya. Kenapa ada arti yangnya? Karena di situ terletak setelah isim jumlah yang terletak setelah isim nakiroh maka menjadi sifat. Yang dikenal bismi dengan nama surat Asy-Syura. Dalam Al-Quran ada surat yang dikenal. Ini urifat kayaknya kembalinya itu ke surat ya, ke surah. Dikenal. Dalam Al-Quran ada surat yang dikenal berarti fa'ilnya, naibul fa'ilnya kembali ke surat lagi. Bismi surat Asy-Syura. Wa qad summiyat. Summiyat di sini fi'il ya. Fi'il majhul, fi'il madi majhul. Kalau maklumnya sama yusammi. Bidzalika susunan jar majrur. Li annaha as-suratu. Suratul wahidah allati qarrarat asy-syura. Ini kembali ke mana ya? Ini kayaknya kembalinya ke surat Asy-Syura. Li'annaha haknya kembali ke surat Asy-Syura. As-suratu jadi khobarnya anak.
Nah, kalau kayak gini ya, li'annaha berarti ini tuh isimnya yang haknya ya. Isimnya ananya haknya, as-suratu jadi khobarnya, al-wahidatu jadi sifat as-surat, allati isim mausul, qarrarat berarti kalau setelah isim mausul silah ya. Qarrarat silahnya allati, qarrarat jenisnya fi'il madi, qarrara mengikuti wazan fa'ala. Qarrara yuqarriru taqrirun. Menetapkan qarrarat asyura. Asyuranya fa'il, qarrarat unsuron jadi maf'ul. Min anasiril iman. Nah, anasir di situ kan jamak ya. Jamak yang mengikuti wazan mafa'ilun. Mafa'ilu yang mengikuti wazan mafa'ilu. Nah, anasir itu kan mengikuti wazan mafa'ilu. Ini termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif yang satu alasan karena mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Isim ghairu munsharif itu i'rabnya gimana? Rofanya dhammah, nasab dan jernya fathah. Nah, di sini kenapa dibaca min anasiri? Kan? Di sini kan dibacanya min anasiril imani al-haqi kan? Dibacanya jer gitu. Kenapa kok dibacanya jer? Padahal kan i'rabnya isim ghairu munsharif itu nasab dan jernya dengan fathah gitu. Kenapa nggak dibaca anasiro? Nah, i'rabnya isim ghairu munsharif rofanya dhammah nasab dan jernya fathah itu ada syaratnya. Kalau nggak memenuhi syarat, maka batal amalnya. Maksud batal amalnya itu berarti nggak berlaku i'rab isim ghairu munsharif yang nasab dan jernya fathah itu nggak berlaku gitu. Syaratnya apa sih? Syaratnya itu tidak ada al dan tidak dimudofkan ya. Anasir di sini nggak ada al, tapi dimudofin apa enggak? Dimudofin kan, dimudofin ke al-imani. Kalau dimudofin berarti batal amalnya. Maksudnya itu hukumnya kembali ke asal. Hukumnya rofa doma, nasab fathah dan jar kasroh. Itu jadi dibaca anasiri. Kalau dibuang al-imaninya, nggak ada kata al-imani, maka dibaca min anasiro. Jadi rofanya domah, nasab dan jarnya fathah dengan syarat tidak ada al dan tidak dimudofkan. Kalau ada al dan dimudofkan maka hukumnya kembali ke asal rofa domah, nasab fathah dan jar kasroh. Al imani berarti mudof ilaih ya. Anasirnya mudof, al imani mudof ilaih. Min anasiril imanil haqqi. Haqqi menjadi sifat al-iman. Iman yang benar. Udah, satu paragraf doang. Iya Kak, katanya sih gitu. Terus? Mungkin tinggal diskusi kelompok doang kali. Ya udah. Iya Kak, diskusi kelompok belum kan? Nah, aku kelompok aku belum. Itu amaro itu artinya apa sih, Kak? Yang mana? Amaro. Amaro memerintahkan, bukan? Amaro itu artinya apa? Amaro memerintahkan. Jadi Al-Quran memerintahkan gitu ya? Al-Quran memerintahkannya. Kak Aminah tadi syaratnya isim ghairu munsharif kan tidak ada al sama tidak di apa?
Tidak dimudofkan. bukan. Syaratnya Iya, syarat i'rob berlaku kalau iya. enaknya mah syarat i'rob isim ghairul munsharif berlaku itu kalau tidak ada al dan tidak dimudofkan. Berarti kalau syarat nggak terpenuhi ya berarti batal gitu. Iya, iya. Iya, Kak. Tadi nasab sama khafadnya sama fathah apa fathah ya? Mm-mm. Fathah enggak? Iya, kalau isim ghairul munsharif. Oke, kami kasih. Nih udah apa gimana? Iya ya. Mungkin yang Terus kelompok aja, Kak. Tanya Kak Hamidah sama Terus paragraf 2. Iya, Kak. Sampai ini kali ya. Ini kan yang kedua ganti judul ya. Asyuru fi ahdi Rasul wa ashabi. Ya. Wa qad nazala di sini. Qad itu bisa masuk pada fi'il madi, bisa masuk pada fi'il mudhari ya. Kalau qad masuk pada fi'il madi itu maknanya sungguh-sungguh. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari maknanya terkadang. Cuma tuh nggak mesti dimaknain sungguh-sungguh gitu. Maksudnya kalau dalam kaidahnya aja. Cuma kalau arti kan biasanya menyesuaikan ya. Maksudnya cocok, nyocokin gitu kalau arti mah. Nggak harus artinya kayak gitu, nggak. Cuma kalau di kaidahnya, kalau qad masuk pada fi'il madi itu bermakna sungguh-sungguh. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari itu bermakna terkadang. Terus nazala di sini fi'il madi. Nazala ini kayaknya mana ya? Lanjut ya. Ba'daan usibal muslimun. Nah, di situ ba'da itu kan zorof ya. Kalau zorof berarti ada mazruf itu kayak susunan idhofah gitu ya. Jadi apa ya? Ba'daan usiba itu nyambung. Ba'daan usibal muslimun. Nah, an di situ huruf nasab. Usibah karena setiap zorof itu dia yang ba'da. Setelah itu ini ya apa sih? Dia nazruf. mabni kan ya? Ba'da. Dia mabni kan? Iya. Iya. Qobla ba'da itu mabni. Kalau mabni apa? Gimana sih? Qobla dan ba'da dan Tapi kan kalau misalnya nih, misalnya kan kadang gini, misalnya contohnya gini gimana ya, kehidupan sehari-harinya tuh, Qobla misalnya al-maghribi ada yang misal. nanya gini ya Kak, Kak Aminah, misalnya gini, Kak Aminah, Ba'da Kiman, terus kan gitu, terus jawabnya Ba'di, berarti dia kalau misalnya Ba'di Yuli gitu kan, berarti kalau misalnya dia kemasukan apa namanya ya domir mutakalim. domir anak itu dia berubah ya. Masukkan domir anak. Iya kan? Kayaknya mah itu bahasa-bahasa santri doang deh. Ya nggak sih? Iya Mungkin kan kalau di Arab. bahasa pondokan gitu biasanya seenaknya kita gitu. Nah, Berarti kalau Tetapi kan itu sama aja mudhof-mudhofun ilaih kan, maksudnya ya zorof yang posisinya kayak mudhof-mudhofun ilaih yang ba'di gitu. jadi tapi berarti itu harokat akhir didaknya itu berarti berubah jadi di Soalnya ya mungkin ngikutin itunya kali. jadi mu'rab lagi. Apa kalau nggak salah Jadi- sih
itu bukan sih gugur gitu kalau udah jadi mudhaf-mudhafun ilaih gitu. Apa gimana ya, tahu deh. Jadi tuh Oh, qobla dan iya ba'da, iya. Berarti kalau qobla dan misalnya dia jadi mudhaf ilaih nggak berlaku lagi ketika dia itu mabni gitu ya. Atau mabni atas apa gitu. Biasanya kan gitu ya. Ada dia mabni tapi mabninya tuh atas apa gitu. jadi tuh kak qobla dan ba'da dan kayak amama tahta gitu tuh harus digandeng dengan kata lain. Ya, harus digandeng dengan kata lain. Kalau tidak digandeng dengan kata lain maka mabni dhammah. Contohnya ba'dal maghribi kan itu digandeng ya. Digandeng dengan kata al maghribi. Nah, maka dibaca ba'da kan biasa. Cuma kalau misal kayak kemasukan kalau misal nggak digandeng dengan kata lain, dibuang misal maghribinya, dibacanya ba'du. Tuh. Hukumnya mabni dhammah kalau nggak digandeng dengan kata lain. Jadi qobla dan ba'da harus digandeng dengan kata lain. Kalau nggak digandeng berarti Berarti mabni dhammah. asalnya qobla ya Kak, yang mana asalnya? Iya, kalau nggak digandeng qoblu ba'du gitu. Oke deh. Lanjut ya. Bentar aku terjemahin dulu. Usiba di sini fiil ya, fiil mudore. Fiil mudore kemasukan huruf nasab, maka dibaca nasab. An itu huruf nasab ya, huruf nasab itu ada an, lan, kai. Jadi kenapa dibaca usiba? Karena kemasukan huruf nasab atau sebelumnya ada huruf nasab. Al-muslimuna jadi fa'il dari usiba. Terus fi huruf jar ghazwatin, fi ghazwati uhudin. Ini nyambung ya. Ghazwati uhudin mudhof ilaih. Soalnya artinya Kak, tuh perang maaf Uhud. Kak, Kak Aminah kan berarti tadi dia dari fiilnya apa sih Kak? Asoba, yusi. Asoba yusibu. tadi fiil Usibu. Ini berarti domir anak. Tapi di usibu. situ muslim. tapi Muslimun. muslimonnya kayaknya fiil madi deh. Usibu. Tapi kalau fiil madi dia kan Ini apa sih? anak masuknya bukan an. Majhul bukan sih? Kayaknya majhul. Iya, sama fi'il madi majhul. Oh iya, Usibu, yusibu. Fiil apa Kak? Asoba. Majhul. Asoba majhulnya. Oh iya. Usiba. Iya Itu sih nggak mungkin. majhul ya? Apa sih? Mudore. Madi majhul. Madi. Tapi bukannya mudore ya Kak? Soalnya kan depannya ada an. An itu kan amil yang masuk kepada fiil mudore. Lagi ngomongin usiba mungkin. Iya. Fiil mudore majhul. Soalnya dia bina ajwaf ya. Iya, bina ajwaf. Bina ajwaf apa Kak? Bina ajwaf. Yang huruf ilatnya terletak di ain fiil. Ain fiilnya. Ada yang Tadi asoba. ada fiil mu'tal gitu Pak. Kalau fiil soheh itu fiil yang enggak kemasukan huruf ilah.
huruf ilah apa aja? Alif, wawu, ya. Jadi kalau ada fiil yang kena huruf ilah itu namanya fiil apa tadi Kak? Sorry. Fiil mu'tal. Gitu Kak. Lewat dulu kali ya yang an ini. Iya Kak. Iya, boleh. An tuh bisa sih, bisa masuk pada, tapi aku lupa kaidahnya. Fi ghazwati Uhudin ini susunan idhofah ya, mudhof ilaih, bima jar majrur, usibu, berarti ini usibu lagi. Ini majhul ya. Ini artinya apa sih? Berarti kalau yang pertama majhul ini juga majhul nih. Usibu. Gimana Kak Aminah? Yang majhul teh ya? Kayaknya ini nggak majhul deh. Aduh, aku bingung. Majhul. Kalau majhul kan berarti maknanya di gitu ya. Kayak doroba memukul. Kalau duriba berarti dipukul gitu kan. Asoba yusibu. Yusibu. Kayaknya itu bener majhul deh. Lagi. Asoba. Yusibu. Ukila. Ya kalau di maju kan maju. Gimana Kak Hanifah? Terus di majunya Ini kembalinya ke muslimun ya, usibu. Amrullahil nabi. Amrullahi ini berarti ada ya. kalau tanda strip itu kayak gimana sih kan maksudnya? Kayak tanda strip gitu tuh. Oh, bisa jadi amrunya ini jadi fa'il dari nazala. Itu kan ada garis-garis gak sih? Iya, kalau itu iya, fa'ilnya nazala. Amrullah. Oh, Jadi artinya dan sungguh telah diturunkan Pada Nabi. Iya. majhul apa maklum Kak? Turun. Enggak deh, itu benar. Sungguh telah turun perintah Allah untuk Nabi setelah usibal muslimin. Telah tertimpa musibah. Setelah orang muslim tertimpa musibah pada perang Uhud. Kan perang Uhud kan kalah ya kaum muslim. Iya, karena itu pasukannya enggak nurutin apa kata Nabi. Lanjut ya.
Amrullahi fa'il nazala li nabihi kepada nabinya Allah bimusyawarati ashabihi. Jar majrur bima jar majrur yatra'u itu Pak ini fi'il mudhari maknya di situ kan maknya di situ ma mausul ya. Jadi yatra'unya silah. Fa'il lahum yatra'u lahum minasyu'uni. Ini artinya yatra'u. Yatra'u lahum minasyu'uni. Yatra'u. Tentang urusan mereka. Yatra'u ini kayaknya iya. Kak Aminah, Kak Dede, maaf aku potong ya. Iya boleh. Ini kan kita sampai jam 9.10 ya. Terus tunggu bapaknya 10 menit masuk. Nanti teman-teman jangan keluar ya. Terus Kak, ini kan kita kira-kira masih ada waktu 20 menit ya sampai 9.10. Nah, ini dihabisin aja Kak sampai paragraf yang Allah itu akhir paragraf bisa Kak. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang belum ketahuan, dilewatin gitu Kak biar sempat sampai habis gitu Kak. Gimana? Iya. Sampai Allah ya. Iya Kak. Ini yatra'u kayaknya failnya kembali ke ma sih Kak. Lahum susunan jar majrur minasyu'uni susunan jar majrur. Robton. Robton aku nggak tahu artinya. Mengikat bukan sih Robton? Lil kulubi susunan jar majrur wa takriron. Memutuskan. Takrir itu memutuskan. Ini takriron ini kayaknya masih maktuf ke Robton. Masih satu pembahasan gitu. Robton wa takriron. Robton mengikat hati wa takriron dan memutuskan. 5 susunan jar majrur yajibu fi'il mudhari dari madi wajaba yajibu. Yajibu fi'il mudhari. Ayyakuna. Nah, fa'ilnya itu an ya. Fa'ilnya an. Fa'ilnya ayyakuna wajib. Apa itu? Ayyakuna fa'ilnya. Fa'ilnya berarti fa'il yang tandanya itu fa pendek ya. Tidak berakal ayyakuna. An di sini huruf nasab. Yakuna fi'il mudhari. Kenapa dibaca na? Karena kemasukan huruf nasab. Fi'il mudhari kemasukan huruf nasab maka dibaca nasab. Yakuna. Yang wajib. Ini fa'ilnya. Aku nggak tahu artinya sih ya. Fa'ilnya itu kayaknya kembali ke ma juga. 5 ke ma itu. 5 yajibu. Karena perkara yajibu kang wajib. Ayakuna opo yentono. Opo ma. Balinya ke ma bainal mu'minina. Huruf madruf ya. Bainal mu'minina huruf madruf. Al mu'minina itu di situ jamak. Jamak muzakkar salim. Kenapa diakhiri ya nun?
Al-mu'minina nggak dibaca al-mu'minuna gitu. Karena di situ jer. Jadi jama muzakkar salim itu rofanya dengan wawu nun atau una, jer dan nasabnya dengan ya nun atau ina. Terus min husnit tadomuni itu susunan jar majrur ya. Husni mudhaf ganti halaman. At-tadomuni mudhafun ilaih. Terus fi siyasatil umuri susunan jar majrur, siyasati mudhaf al-umuri mudhafun ilaih. Wa tadbirish syu'uni al-umuri wa tadbirish syu'uni tadbir mudhaf asy-syu'uni mudhafun ilaih. Wadzalika di sini jadi mubtada ya. Kenapa jadi mubtada? Karena isim isyarah di awal kalimat atau isim isyarah itu kan berarti isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang berupa isim isyarah di awal kalimat maka menjadi mubtada. Wadzalika qaulihi ta'ala. Ini masih nyambung ya. Mudhaf ilaih. Qaulihi ta'ala fi surati Ali Imran, dalam surat Ali Imran, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Wasyawirhum fil amri. Gimana? Khobarnya udah ketemu belum? Kayaknya khobarnya itu suratnya. Suratnya. Itu bacaan suratnya itu yang dalam kurung ya? Dalam fi surati Ali Imran itu khobarnya itu di dalam surat Al Imran. Dan mengenai Allah Ta'ala itu dalam surat Al Imran itu. Suratnya, pokoknya surat Ali Imran-nya. Suratnya di ini juga nggak? Ininya, kedudukannya. Wasyawir. Itu amar ya, syawir. Syawaro yusyawir, musyawarotun. Syawir di situ amar dan musyawarohlah kalian. Fil amri dalam perkara, dalam urusan apapun. Fa'idha azamta apa ya artinya ya? Dan jika kamu punya keinginan, tawakal Allah, maka bertawakallah. Berarti azamta di sini fa'ilnya ta ya, domir ta. Nah, jadi kalau ada fiil terus yang setelahnya itu ada domir yang menempel pada fiil, kayak ta di sini kan, domir mutaharik namanya. Nah, tatumatum titumatun. Nah, kalau nempel pada fiil, nah kalau fiilnya itu dibaca apa namanya? Gimana? Bukan gitu. Domir rofa mutaharik nah tatumatum titumatun. Kalau domir gimana ya? Faedahnya ya. Pokoknya kalau sebelumnya itu fiilnya itu dibacanya sukun, itu berarti jadi fa'il. Kalau fiilnya itu dibaca apa namanya? Dibaca nasab gitu biasa, azama gitu, misal azamata, maka taknya itu dia jadi maf'ul. Kalau fiilnya dibaca sukun, berarti dia jadi fa'il yang domirnya itu. Kalau fiilnya dibaca nasab, maka jadi maf'ul. Bedanya mana? Itu kan fiilnya sukun ya. Berarti itu jadi fa'il. Jadi ini tuh sebutnya domir rofa mutaharik yang taknya ini. Domir rofa mutaharik itu nata tumatum titumatuna tuna. Jadi kalau ada fiil madi bertemu dengan domir rofa mutaharik maka dibaca sukun. Nah, domir rofa mutahariknya ini kedudukannya menjadi
menjadi fa'il. Beda ya, domir rofa mutaharik sama domir mutasil itu beda. Nah gini, jadi kalau domir mutasil bila digandeng dengan fi'il maka kedudukannya menjadi maf'ul bih. Nah itu domir mutasil. Bila digandeng dengan isim maka kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Bila digandeng dengan inna dan kawan-kawan maka menjadi isimnya. Nah contohnya kalau digandeng dengan fi'il, domir mutasil ya contohnya. Domir mutasil kalau digandeng dengan fi'il kedudukannya menjadi fa'il. Contohnya azam yang gemajah ja'alana. Nah di situ ja'alana enaknya itu kedudukannya menjadi maf'ul. Nah ciri-cirinya itu nggak dibaca sukun gitu fiilnya. Terus bila digandeng dengan isim maka menjadi mudhof ilaih. Contohnya digandeng dengan isim fi karomihi gitu misal. Fi karomihi kan karo asalnya karomin ya. Nah itu digandeng dengan isim maka fi karomina domir mutasil. Maka domir mutasilnya itu menjadi mudhof ilaih. Terus bila digandeng dengan inna domir mutasil bila digandeng dengan inna kayak tadi contohnya yang mana sih tadi kata-katanya itu mana ya tadi ya pokoknya tadi ada kok fa'ilnya itu isimnya ananya itu berupa domir. Jadi kalau domir mutasil digandeng dengan inna dan kawan-kawan maka itu menjadi isimnya inna ya. Innahu gitu. Nah, isimnya tuh hu-nya. Terus kalau domir rofa mutaharik menempel pada fiil maka dibaca sukun. Kayak gini, azam ta. Nah, fiilnya dibaca sukun gitu ya. Kedudukannya menjadi fa'il, taknya. Fatawakal, maka tawakallah, berserahlah pada Allah. Tawakal di sini amar ya. Tawakal ya tawakal. Tawakal lah, tatawakal. Nah, tawakal ini amar berdomir. Tawakal berdomir anta. Tawakal. Tawakal fi'il amar berdomir anta. Maksudnya fa'ilnya anta. Alallahi susunan jar majrur kepada Allah. Maka tawakallah kepada Allah. Itu. Udah. Udah ya, alhamdulillah. Ini teman-teman yang pemakalah siapa deh nanti jadinya? Dedevia, yang pemakalah hari ini siapa aja deh? Bersyarat. Pemakal hari ini Kamone, Mutmainah, Kanadifa, Terus? Karisrina, sama di sini tulisannya bisa. Bisa siapa bisa? Bisa siapa tuh? Kanida kali maksudnya atau gimana? Sekarang kelompok 6 kan? Ada yang mau ditanyain kak Kakak Aminah? Mungkin ada yang belum paham tadi paragraf berapa gitu, ada yang ketinggalan. Sebelum berperang setelah ini. Gimana kak? Ada yang mau ditanya nggak? Kamone, Kamutmainah nggak ada ya? Nggak ada sih orangnya di sini. Udahnya Kamone. Udah nih cukup atau gimana? Teman-teman? Di Zoom ini kan kak Ada yang nelfon aku. Siapa nih? Ya udah. Kita teman-teman ya, makasih banyak Kak Aminah, Dedevia. Kayak gimana nih teman-teman, mau keluar dulu atau stay aja? Mungkin yang mau tanya banyak gak apa-apa, stay aja ya. Yang mau tanya sedikit boleh leave dulu.
Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.